Selamat malam semuanya para ayah dan bunda. Kali ini sudah jam berapa sekarang sih, Bu ya? Sekarang sudah jam 6 ya. Kita masuk dalam sesi hari kelima hari ini ya, dalam rangkaian menuju puncak. Bukan ya, bukan gitu ya. Menuju puncak BFW 2021 yang akan berakhir besok dengan ditandai diselenggarakannya BFW Summit 2021 yang kita selenggarakan di The Dharma Wangsa Hotel ya. Dan untuk malam hari ini kita lagi spesial banget nih ya, Sibo ya. Jadi hari ini kita akan webinar, kita akan membahas judul yang sangat bagus sekali yaitu sehat finansial menuju 2 garis ya. Luar biasa, ini merupakan salah satu persiapan ya untuk ayah dan bunda menuju 2 garis. Jadi persiapannya bukan hanya secara fisik tapi juga kesehatan, harus secara fisik, kesuburan, termasuk juga psikologis, dan paling penting juga salah satunya adalah finansialnya. Dan di kesempatan webinar pada malam hari ini kita tentunya tidak akan sendiri ya, Sibo ya. Kita sudah nanti akan ada Bapak Agus Eli. Selamat malam, sudah join sepertinya ya. Dan juga nanti akan bersama kita juga dengan Dr. Pansadar selaku CEO dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Selamat malam, Dokter. Malam, Dokter. Malam, Bapak Agus. Selamat malam, Dokter Panji. Salam kenal. Oke, nah sebelum acara ini kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu BFW 2021? Nah, benar, tadi itu juga mau aku tanyain. BFW itu apa sih sebenarnya? Dalam rangka apa sih BFW ini? Oke, kalau gitu kita simak tayangan yang berikut ini. Hai Ayah Bunda, untuk memperingati World Fertility Day, Bocah Indonesia mempersembahkan Bocah Fertility Week 2021 yang kami selenggarakan pada tanggal 1 hingga 6 November 2021. Acara yang memadukan online dan offline event ini akan digelar dengan melibatkan puluhan ekspert dan selebritas pada bidangnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Bocah Indonesia dengan OCBC NISP, EBET, dan juga Merck. Didukung oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply, Giti, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu dan Manda Flora, serta media kami, Kompas TV, Kiss FM, Ilo Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Weminak, Orami, Pop Mama, Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, Smart Mom ID, Kanya ID, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vaginismus, PCOS Fighter, Komunitas Bunda 1101, Komunitas Bayi Tabung, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Bagi ayah dan bunda yang belum mendaftar acara BFW 2021, jangan lupa ya untuk mengisi form pendaftaran BFW yang ada di bio Instagram @bocahindonesia_. Karena akan diundi 100 nama yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan melakukan embrio konseling di Bocah Indonesia.
ya. Ini menarik sekali informasi tentang BFW 2021. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya penjelasan dari Dr. Panji maupun juga dari Pak Agus. Kesempatan sore hari kita didukung oleh media partner dari Nova. Selamat malam tim Nova. Di sini ada perwakilan dari Ibu Dian Karda ya. Baik, kita akan perkenalan dulu dengan tim Nova. Silahkan Bu Dian. Oke, terima kasih. Halo teman-teman peserta webinar Sehat Finansial Menuju 2 Garis. Selamat sore, malam ya, selamat malam semuanya. Saya Dian Karda ingin sedikit mengenalkan tentang Nova. Nova adalah media perempuan berada di bawah Grid Network Kompas Gramedia yang tahun ini sudah berusia 33 tahun. Jadi selama 33 tahun itu Nova terus menjadi sahabat yang memahami kebutuhan dan keinginan perempuan Indonesia, termasuk kebutuhan akan berita yang dapat dipercaya. Dulu Nova dikenal dalam bentuk tabloid. Mungkin kalau teman-teman di sini banyak yang usianya masih 20-an pernah mengenal Nova dari ibu ya. Tapi sekarang selain ada tabloid, Nova juga bisa dinikmati di website nova.id. Ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga ada komunitas sahabat Nova. Nah, selama 2 tahun terakhir ini Nova mengusung kampanye Pintar Atur Uang. Nyambung ya sama topik webinar kita hari ini gitu ya. Jadi Nova ingin mengajak perempuan untuk melek secara finansial. Jadi bisa mengelola keuangannya, bijak dalam membelanjakan uangnya, bisa memilih investasi, memilih asuransi dengan baik gitu ya. Termasuk juga bisa mencari penghasilan tambahan melalui usaha kecil-kecilan atau usaha rumahan atau kita sebutnya UMKM. Sehingga Nova juga tahun ini punya movement yang kami beri nama Pilih Lokal Aja. Sepanjang 2 tahun terakhir lah, kami banyak melakukan digital activity, baik di Instagram, YouTube, webinar, ada juga yang namanya kuliah WhatsApp gitu ya di grup-grup WhatsApp, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, dengan pengelolaan keuangan juga. Misalnya aja gimana sih pemisahan keuangan keluarga dan keuangan bisnis, sampai tips-tips memilih investasi apa sih yang cocok dengan saya nih gitu ya. Misalnya sudah menikah dengan 2 anak, asuransi yang cocok buat kami apa sih gitu. Untuk teman-teman yang ingin selalu terupdate dengan info terbaru seputar perempuan, ingin belajar finansial dengan cara yang mudah, ikuti selalu media sosial Nova, juga website Nova seperti tertera pada layar. Sekian saja pengenalan singkat dari saya. Selamat mengikuti webinar yang dari topiknya aja udah seru banget ini. Semoga banyak mendapat manfaat. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Dian dari Nova nih, cukup menarik sekali ya. Benar-benar campaign-nya pun relate nih dengan tema hari ini ya. Pintar atur uang, Nah, ya itu. kan? Pintar nggak nih? Harus pintar. Harus pintar. Dan kita ya? mau belajar biar tambah pintar hari ini. Baik. Nah, sebelum kita ngomong ke Pak Agus nih ya, kita ingin perkenalan dulu nih dengan Dr. Panji. Silahkan Dok, perkenalkan diri sebentar nih Dok. Thank you Denny, thank you Simbo. Mbak Dian, thank you as well for the brief introduction mengenai Nova. Hari ini saya luar biasa interested. I'm sure semua ayah bunda yang hadir hari ini luar biasa interested untuk mendengar apa yang Pak Agus ini akan jelaskan, yang akan paparkan. Luar biasa excitementnya perihal topik ini. I can tell you, dari semua topik-topik yang ada, banyak sekali yang menyampaikan kepada saya kepengen banget ikut yang ini. Karena apa? I think it's the biggest pain point untuk masalah fertilitas. Ya, saya selalu menyampaikan ada 3 pain point terbesar perihal program hamil, perihal infertilitas, yaitu time, effort, dan money. Ada kendala mengenai time. Selalu ada aja kerjaan tidak memungkinkan untuk saya mengambil cuti, ini time issue, effort, aduh kliniknya jauh ya, aduh kliniknya begini, dokternya sibuk. Mengenai effort, itu juga pain point kedua, dan money. And this is where I feel that sesi ini bisa membantu. Dan nanti what we will introduce our association dengan OCBC NASP as well, harapannya bisa membantu menjadi solusi finansial untuk program hamil. Karena bohong kalau kita bilang program hamil murah sekali, tentu tidak. Betul sekali. Betul. So, harus dipersiapkan dengan matang ya, Simbo. Yes. So I feel that
it's very exciting. I'm super interested. And Bocah Indonesia, harapan saya bisa menjadi wadah yang luar biasa tepat untuk pasangan hari ini. Thank you Dokter Panji. Nah silahkan nih, kita sudah kedatangan tamu spesial juga nih, Pak Agus Heli ya. Udah nggak sabar rasanya ya, bukan hanya Dokter Panji, kita juga nggak sabar nih. Kita ingin berkenalan terlebih dahulu ya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mas Denny dan Mbak Wimbo ya. Simbo. Simbo Ika namanya. Salam Panggilnya kenal. Simbo. Oke. Selamat sore juga Ibu Dian dan Dokter Panji, luar biasa, sebuah kesempatan berharga banget. Thank you so much for inviting me to join the event gitu. Dan apalagi tadi Mbak Dian menyebutkan bahwa ternyata saya juga baru tahu Nova itu punya tema yang cocok banget sama tema kita hari ini. Jadi kayaknya kita nyambung nih. Kayaknya kita mesti sering-sering nanti Mbak Dian bikin eventnya sama Bocah Indonesia. Siap Pak. Dan saya setuju dengan yang disampaikan sama Dokter Panji bahwa financial adalah masih menjadi masalah yang utama di masyarakat kita, dan itu ada hubungannya dengan financial literacy. Yang perlu saya sampaikan adalah memang tidak ada rahasia khusus gimana supaya kita bisa langsung ibaratnya bisa menghandle semuanya. Tetapi tadi sudah disampaikan juga bahwa ada e-vote-nya. Karena segalanya itu harus direncanakan dengan baik. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi, kita akan diskusi. Saya kurang lebih punya waktu 1 jam ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, sehat finansial itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, kita akan mencoba untuk memaksimalkan hari ini, mengoptimalkan hari ini supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan bareng-bareng. Setuju ya kira-kira ya teman-teman. Jadi nanti feel free aja kalau any question ya. Nah, feel free kalau any question, saya akan membahas dari yang basic dan ini sangat penting. Apakah boleh kita mulai Dokter Panji, Mbak Dian, Mas Denny? Boleh. Pak Agus, mungkin untuk sesi kali ini kita serahkan dulu ke Dokter Panji ya. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Dokter Panji, silahkan Dok dengan presentasinya. Silahkan. I will make a very quick introduction dulu perihal layanan-layanan yang ada di Bocah Indonesia, Pak Agus, dan semua ayah bunda yang hadir hari ini. Mengenai sehat finansial, sesehat apa harus itu, seberapa harus sehatnya kita secara finansial untuk menuju 2 garis, I will explain further. Next slide, please. Yang pertama, kita harus ketahui, untuk menuju 2 garis, kita harus sadari kita perlu ke One Stop Fertility Center. Apa maksud saya One Stop Fertility Center? Pusat fertilitas yang dapat menangani kesuburan pria dan wanita. Tidak bisa pelayanan fertilitas diberikan jika tidak diadres komponen suami dan komponen istri oleh dokter spesialis andrologi dan dokter spesialis kandungan. Seringkali masyarakat awam aja tidak mengetahui mengenai dokter spesialis andrologi. Coba tuh, Pak Agus lagi ketawa tuh. Iya, betul. Nah, saya tidak tahu dok. Ternyata dokter ada dok. spesialis andrologi adalah dokter yang spesialisasinya adalah untuk menangani faktor-faktor kesuburan pria, kondisi-kondisi kesuburan pria. It's as simple as that. Di Bocah Indonesia, we are very specific to be able to handle both kinds of fertility problems. Dua-dua kasus fertilitas pria dan wanita. As simple as that ya. Kita harus bisa menangani dua-duanya, dan puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah dikaruniai luar biasa grace from God untuk bisa menangani lebih dari 5.000 pasangan di 2,5 tahun ini. Kita mulai beroperasional sejak bulan Mei 2019 dan sudah dipercaya oleh lebih dari 5.000 pasangan untuk menjalani program hamil mereka. So that statement itself goes to show bahwa people sangat appreciate untuk penanganan menyeluruh dari pria dan wanita kita. Next, please. What's special dari kita? Yang pertama, lab-nya, dapurnya. Penting sekali untuk kita sadari bahwa di suatu center fertilitas yang paling penting adalah lab. This is the dapur, seperti kayak untuk restoran, kokinya duduk di dapur, untuk kita dokter-dokter embriologi kita duduk di lab. So it's very important untuk kita mengetahui labnya standarnya mengacu kepada siapa sih, kepada SOP-nya, regulation-nya dari mana. Kita mengacu kepada protokol dari Monash University Melbourne, Australia.
Tindakan-tindakan kita juga khusus untuk ayah bunda, semua ruangnya kita sudah persiapkan di lantai 7 Rumah Sakit Primaya Tangerang. It's a one-stop center tanpa kita harus merujuk ke tempat A, tempat B, tempat C. Suasana klinik, of course, kita sudah desain untuk bisa senyaman mungkin untuk ayah dan bunda. Dekat dengan bandara, banyak sekali pasien kita yang datang dari luar kota. So we provide the concierge service untuk penjemputan, pengantaran, penginapan, as easy as possible to make the process seamless gitu. Dan harga, nah komponen terakhir harga harus tentunya terjangkau. And kita, it's a conscious effort dari Bocah Indonesia to make sure bahwa harga kita sangat kompetitif, bukan hanya dengan layanan provider-provider dengan layanan yang sama di Indonesia, tapi juga dengan luar negeri. Next slide, please. Our incredible team, seperti tadi saya sampaikan, dokter spesialis andrologi dan dokter spesialis kandungan. We have 15 dokter spesialis di Bocah Indonesia currently sekarang. Next slide, please. Ini layanan-layanan kita. Untuk informasi perihal layanan bisa hubungin juga, bisa ini pertanyaan bisa langsung dimasukin di komentar section, nanti akan dibahas secara terpisah juga. Brief fotos mengenai klinik, ruang tunggu kita, ruang konsultasi, ruang persiapan pasien. Next slide, please. Extension of the ruang tunggu, ruang seminar, ruang-ruang lab, ruang tindakan, semua komplit di satu tempat, di lantai 7 Rumah Sakit Primaya Tangerang. Gitu. Ini ruang yang sangat hot topic ya, ruang favoritnya Denny, ruang masturbasi dan ruang USG. Gitu. Untuk persiapan finansial tentu saya akan serahkan ke Pak Agus untuk menjelaskan, tapi penting sekali bukan hanya dari sisi finansial saja, dari sisi fisiknya dan dari sisi mentalnya. Kemarin I was having the discussion dengan Ibu Zoya Amirin, seksolog klinis, dan banyak sekali yang saya dengar mengenai ketidaksiapan mentalnya untuk pasangan-pasangan yang mau menjalani program hamil. It's very important untuk kita bisa konsel. Kalau memang kita sedang depresi bukan hanya bisa karena uang ya, bisa-bisa uang kita mencukupi. Tapi sama pasangan aja berantem setiap hari ya, sama aja bohong. Gimana? Kenapa mau menjalani program hamil yang ribet, yang susah? Harus disiapkan terlebih dahulu secara psikologinya, secara psikisnya. And finally, untuk persiapan program hamil, saya selalu tekankan, please cek 3 hal untuk fisiknya, rahim, tuba, dan sperma. Sesimpel itu. Layanan kita, which is the most basic sadar subur, ada pengecekan 3 hal ini. Pengecekan rahim, pengecekan tuba, dan pengecekan sperma. Sperma dari ayah harus diperiksa ya bunda, itu message terakhir dari saya hari ini. Please make sure jika mau program hamil, sebelum disiapkan finansialnya, siapkan mental ayah dan bunda untuk bisa menjalani program hamil bersama. Jangan sampai hanya bundanya saja yang datang untuk pemeriksaan. Harus diajak ayahnya juga. Finally, Pak Agus, I hand over to you untuk discussion perihal financial persiapannya. Thank you. Wow, terima kasih Dr. Panji presentasinya tentang Bocah Indonesia. Itu ada 3 hal ya, ya. Jadi persiapannya ada 3 ya, tadi persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan finansial. Nah, ya, kalau tadi kita ngomongin tentang Bocah Indonesia, udah saatnya nih kita ngomongin tentang persiapan mental bersama ahlinya dong ya, dengan Pak Agus Heri. Baik, silakan Pak Agus dengan materi presentasinya. Oke, terima kasih Mas Denny. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Luar biasa. Saya senang nih ngeliat jumlah pesertanya tadi sekitar 30, 40, sekarang udah naik di atas 50 nih Mas Denny. Luar biasa. Oke, kita akan langsung aja karena waktu saya juga nggak banyak dan nanti saya akan menyediakan satu session untuk tanya jawab ya. Nah, materi hari ini sebelum kita mulai, saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Tadi belum sempat ya dikenalkan sekilas saja. Saya Gus Heli, boleh dipanggil Agus atau Heli. I'm Certified Financial Planner ya. Base saya sebenarnya saat ini ada di Bali. Saya aktif di Financial Planner Association Indonesia. Tetapi yang sangat menguntungkan kita saat ini adalah everything is possible. Meskipun saya ada di Bali, kemudian
Ayah Bunda, Dokter Panji, dan yang lain ada di mana-mana gitu ya, kita bisa connect nih dalam satu tempat yang sama. Nah, background saya lama di banking, Citibank, Commonwealth Bank, Standard Chartered Bank, dan it's about 3-4 years ago saya create Ngopi Pintar Financial Literacy Program. Gitu ya. Selain di CFP, saya juga saat ini ongoing untuk Islamic Financial Planner, angkatan pertama sekali di Indonesia, itu kerjasama dengan FDHP Indonesia dan Malaysia. Kami adalah angkatan yang pertama, mudah-mudahan segera siap yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, agenda hari ini adalah kita akan bicara mengapa sih kita harus sehat finansial gitu. Tadi Dokter Panji bilang bahwa setelah kita siap secara mental, dan yang harus kita lakukan adalah finansialnya juga harus ready. Karena apa? Karena kita semua punya mimpi dan punya harapan. Nah, saya akan flashback sedikit bagaimana sih siklus hidup manusia dan mengapa semuanya harus direncanakan. Saya akan bicara sedikit tentang piramida keuangan, bagaimana sih step yang paling basic supaya nanti kita financially kita benar-benar sehat gitu, untuk bukan hanya hari ini, tetapi ini adalah long run. Ini adalah long term karena ada hubungannya dengan education. Begitu kita punya anak, nantinya ayah bunda, bahwa itu nanti tidak hanya berhenti di situ, tetapi akan ada kelanjutannya sampai education dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan hari ini itu sebagai basic yang bisa kita jalankan, dan mudah-mudahan nanti Buca Indonesia sering mengadakan event-event seperti ini ya, Dokter Panji ya. Absolutely. Oke. Nah, saya sedikit teori dulu ini ya. Mengapa sih kita harus sehat financial gitu? Ini saya ambil dari Frontier Journal di psikologi. Ini beritanya sangat terbaru gitu ya. Financial itu ada hubungan asmara dan cinta itu dipengaruhi oleh pertimbangan materi. Dan sebuah eksperimen itu menunjukkan bahwa perilaku konsumen yang lebih mudah tertarik dengan pasangan mapan ketimbang pasangan dalam kondisi pas-pasan. Ayah bunda, yuk kita jujur-jujuran. Bener atau enggak sih? Kira-kira bener nggak sih? Jujur tuh langsung benar, Pak. Ya, kita realistik ya bahwa everything kita harus prepare, kita perlu budget dengan baik. Karena tadi Dokter Panji juga bilang bahwa ketika kita menginginkan mendapatkan itu, biayanya juga perlu dipersiapkan ya dok. Artinya memang itu harus ada dan nggak mungkin itu kondisi pas-pasan. Nah, tetapi itu semua sebenarnya bisa kita pelajarin, ayah bunda. Gitu. Nah, apalagi penelitian itu menyebutkan bahwa wanita yang telah berkomitmen pada hubungan, faktor uang menggerakkan mereka untuk lebih berstrategi dalam financial. Sebab putus hubungan yang telah berjalan lama dianggap merugikan mereka secara peluang reproduksi. Karena ketika terjadinya kegagalan itu, saya kemarin pernah dengar dari Mbak Vina kalau nggak salah, bahwa timing itu juga sangat penting ya, Mas Denny, Dokter Panji, bahwa mungkin kita juga berpacu dengan waktu juga, ya. Gitu. Dan itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Nah, kita akan masuk di sini, kita mulai dari mimpi dan harapan. Saya tidak tahu peserta yang di sini apakah ada yang masih single atau most likely married yang no kids, ataukah married yang sudah punya anak, atau bisa jadi seseorang itu single kembali. Saya mulai dari nomor 1, saya akan bicara the whole konsepnya dulu. Bahwa, nah Mas Denny, Mbak Wimbo, kalau misalkan maaf nih kalau single, biasanya goals-nya adalah ini bukan sih? Pertama mungkin beli motor, beli rumah, beli mobil. Itu kenapa jadi aku ya? Kayak Anda juga single ya? Oh, oke. Kayaknya kita semua Saya juga. Oh, iya. Dokter Panji Tuh kan? Iya, pengakuan. benar nggak dokter kalau single itu yang mau dibeli? Untuk saya terakhir nggak, menikahnya beli motor, mobil, rumah. Ya kan, itu kita secara general, meskipun nanti ada traveling. Nah, setelah itu begitu sudah menikah, dan goals-nya akan berubah. Bisa jadi kemudian menginginkan anak, mungkin bisa jadi mobil dan rumah. Kalau kemarin ketika single belum tercapai, mungkin akan mencapainya di sana bareng-bareng dengan pasangannya. Dan sudah berpikir tentang traveling juga. Gitu. Nah, step berikutnya adalah ketika seseorang menikah dan sudah punya anak, itu akan goals-nya bertambah lagi. Education akan masuk, rumah, traveling pasti masuk, dan bisa jadi sudah berpikir tentang pension plan. Gitu. Nah, sometimes buat beberapa orang di perjalanan bisa jadi menjadi single kembali, entah karena ditinggal,
tutup usia atau karena perpisahan. Artinya ada kemungkinan dia akan menikah lagi. Nah, maksudnya apa sih dari semua goals ini? Semuanya memerlukan perencanaan dan keuangan yang bagus. Dan itu harus dimulai dengan sehat financial. Kita akan bicara nanti. Nah, karena malam hari ini adalah sehat financial menuju 2 garis. Berarti kita fokusnya hari ini adalah goals-nya adalah tentang bagaimana kita mendapatkan 2 garis itu dengan persiapan keuangan yang optimum. Ya, kita fokus di situ ya. Kita kesampingkan dulu goals yang lain karena kita sama-sama mempunyai goals yang sama nih malam hari ini. Nah, intinya gini, satu, goals-nya apa? Kemudian when-nya itu kapan kita harus mencapainya itu. Ya, kemudian dengan siapa, otomatis dengan pasangan ya. Kemudian di mananya, nah saat ini kita sudah tahu bahwa di mananya adalah kita ada di Bocah Indonesia. Mengapa? Dan yang menjadi pertanyaan, kalau ada life goals, ada financial goals. Financial goals-nya adalah how much money that I need for this. Ya kan? Berapa sih yang harus saya persiapkan? Nah, kita akan fokus ke sana supaya nanti ayah bunda itu benar-benar lebih clear. Karena sometimes banyak orang yang punya goals, tetapi mereka tidak spesifik. Itu yang biasanya kurang optimum. Kayak masih di awang-awang gitu. Nah, saya akan sedikit flashback lagi, kita melihat siklus kehidupan kita manusia. Generally kita bagi 3, yaitu 1 masa ketergantungan, biasanya kita mulai terlahir, yang masih kecil sampai kita lulus kuliah lah. Entah tergantung sama orang tua, kalau misalkan bisa jadi ikut paman, ikut bibi, atau ikut nenek. Tapi biasanya ini masih tergantung. Generally masih sangat tergantung gitu. Nah, setelah itu barulah kita ada masa produktif. Kalau dalam sisi financial, yang masa diproduktif adalah masa di mana kita bisa menciptakan income kita. Yang dimaksud produktif adalah kita masih mampu bekerja. Dan kalau dari sisi kesehatan fertility, bisa jadi saya kurang tahu di sini, Dr. Panji, apakah di sini juga adalah masa produktif seorang manusia. Nah, saya akan membahas dari sisi financial. Karena apa? One day, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu masa pensiun. Secara general kita bicara kalau umur pensiun di Indonesia itu antara 57, kalau aturan pemerintah saat ini 57 atau 60, beberapa orang. Ada yang bilang 65, ada 55, tapi keputusan masing-masing berbeda, tapi secara general adalah antara 60. Gitu. Dan kebetulan tesis saya mengambil persiapan pensiun kemarin waktu ngambil itu S2 di BINUS itu. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu yang benar-benar siap pensiun, menghadapi pensiun, itu tidak sampai 5%. Ya, pegawai yang benar-benar siap financially secara pensiun itu kisaran hanya sekitar 15% pegawai. Kalau bicara total itu nggak sampai 5%. Nah, artinya apa? Ayah bunda, yang nomor 2, yang masa produktif, itu very crucial. Kita harus benar-benar manfaatkan, kita planning dengan baik, kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, kira-kira nih, Mas Denny, kita ngobrol sedikit. Biasanya kan kita mulai bekerja, secara general kita 22 memang sudah bekerja, tapi benar-benar independen, keluar rumah biasanya 25. Gitu ya. Saat ini benar-benar produktif kan? Benar nggak, Pak? Betul, nah, betul, Pak. Ini nanti akan ada masanya kita berhenti. Nah, di mana? Nah, kenapa itu menjadi penting? Ketika produktif itu, ada yang bilang gini, the future is belongs to those who prepare it today. Masa depan itu milik kita yang mau menyiapkannya dari sekarang, termasuk financial, termasuk ketika kita mau melakukan treatment di Bocah Indonesia. Semuanya harus dilakukan karena if you fail to plan, you are planning to fail. Om Benjamin Franklin bilang seperti itu. Kalau kita gagal untuk merencanakan, berarti kita memang berencana untuk gagal. Begitu juga dalam hal financial. Nah, fokus ke ini tadi adalah apa sih goals kita tadi? 1, berarti kan mempunyai anak.
Kapan? Nah, yang ini masing-masing mungkin para dokter di Bocah Indonesia lebih paham. Ini hanya saya membayangkan saja apakah 1 sampai 5 tahun, biasanya preparation-nya perlu berapa lama. Gitu ya. Saya kurang tahu apakah 6 bulan bisa, apakah ada yang 2 tahun, apakah ada yang sampai 5 tahun. Kemudian di mananya udah jelas clear, kemudian bagaimananya treatmentnya Bocah Indonesia lebih tahu. Kemudian berapanya? Nah, challenge-nya tadi Dr. Panji juga sudah singgung di depan. Challenge-nya adalah salah satunya adalah financial. Gitu. Nah, tetapi yuk instead of kita fokus di problemnya, yuk kita sama-sama nih bagaimana sih persiapan keuangannya itu yang baik dan yang benar supaya sehat. Gitu. Nah, kembali ketika produktif kita sehat, kita masih bekerja. Hari ini ya, kita bisa berkumpul nih ayah bunda ya. Nanti tidak produktif kapan? Suatu saat bisa jadi kita sakit, kita nggak akan produktif. Tidak bekerja lagi atau mungkin suatu saat kita nggak akan berada selamanya seperti sekarang ini. Saya akan bicara, maaf nih kanvanya ini masih kelihatan karena saya nggak bisa ngedownload nih. Yang paling basic adalah piramida keuangan. Ya, kita bacanya adalah yang bukan dari atas ke bawah. Jadi saya mohon izin sambil coret-coret nih, Mas Denny, di sini. Ini selalu saya sampaikan karena menurut saya ini sangat penting. Ini adalah nomor 1, yang paling bawah. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Nah, apa sih yang paling penting kita harus punyai di nomor 1? Biasanya ini orang akan terbalik-balik dan akan loncat-loncat, dan itu menjadi isu yang sering banget orang ketahui, orang alami. Kalau kita bicara apa aja, sehat financial, yang paling penting harus punya adalah apa? Kira-kira nih teman-teman. Harus punya apa dulu nih? Yuk sambil ngobrol, sambil chat, yuk kita bawa satu aja. Nah, ayo, silakan nih, ayah bunda ingin ikut berkomentar, monggo. Nah, ada income nih ya, ada income nih. Nah, pemasukan betul. yang pasti. Yes, betul. Saya senang tadi Riza, mudah-mudahan itu ayah ya. I'm so happy that one of the participant di sini adalah ayah, bukan hanya bunda. Karena bagi kami komunikasi ayah dan bunda itu sangat penting dalam keuangan. Karena salah satu problem adalah ketika salah satunya itu tidak mau tahu tentang keuangan, itu biasanya create menjadi problem itu nanti. Benar, yang pertama adalah tadi udah pada nyebutkan, satu adalah income itu harus ada dulu. Yes, income itu harus ada. Ya, pastikan income dijaga. Nah, memang sih challenge-nya adalah kemarin pada saat pandemi kita sama-sama merasakan, kita prihatin bahwa some people facing difficult time ya dengan adanya pandemi kemarin sehingga income turun. Nah, mudah-mudahan ini nanti segera back on track lagi pelan-pelan, tetapi memang disitulah kita dituntut untuk kreativitas. Gitu. Kita memang pandemik ada, tetapi bukan berarti kita harus menyerah dengan usaha kita. Ya, kita selalu harus berkreatif. Cuman malam hari ini saya nggak akan membahas bagaimana creativity itu, karena itu UMKM bukan bidang saya gitu ya. Nah, saya di financialnya. Nah, pastikan income harus dijaga. Ya, kemudian setelah itu yang nggak boleh lupa adalah yang nomor 2 di atasnya itu adalah dana darurat. Ya, dana darurat itu harus ada karena apa? Kemarin sudah membuktikan bahwa kalau kita nggak punya dana darurat, dulu sebelum pandemi terjadi, kami para financial planner, saya tuh biasanya keluar-keluar di sosial media, di kelas-kelas ngopi pintar, saya selalu bilang dana darurat. Mereka kayaknya angin lalu saja. Begitu pandemi terjadi, orang-orang baru sadar, wah ternyata benar. Saya sendiri kebetulan di Bali itu sangat terpukul, kami ya, maksud saya, kami bisnis di Bali itu depend on tourism mungkin sekitar 85%. Artinya apa? Hampir ya kayak mati suri kalau orang bilang gitu. Jadi saya sendiri kalau based on my personal experience itu kemarin diselamatkan oleh dana darurat. Gitu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa proteksi. Nah, saya nggak akan sampai ke atas, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, karena ini urutannya akan lama banget. Mungkin nanti kita akan bicara lagi dengan Nova gitu ya, karena bagaimana
strategi proteksi, reksadana, emas, saham. Nah, saya wanti-wanti dulu nih Ayah Bunda, karena belakangan ini di sosial media itu sangat banyak disampaikan tentang instrumen-instrumen alternatif investasi, contoh cryptocurrency lah, kemudian forex lah, kemudian saham peer-to-peer lending, equity crowdfunding, segala macam. Kami tidak melarang, tetapi pastikan sehat dulu secara finansial. Karena banyak yang mereka sendiri sudah terbukti, mereka sendiri sebenarnya belum sehat, tetapi kemudian contoh nih, yang nomor 1, yang saya coret ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum ada, tiba-tiba dia sudah loncat ke sini. Ketika ini terjadi, itu semuanya di bawah akan roboh. Itu. Yuk sekarang aku di sini, siapa yang kemarin sempat ikut kripto, forex, yang kemudian tiba-tiba ternyata belakangnya seperti ini. Boleh sharing nggak kira-kira? Ayo, Gitu. siapa nih? Ada nggak nih Ayah Bunda yang Ada nggak nih? juga? Mas Denny sempet nggak ngeliat itu juga di Instagram? Aduh, sempet sih, sering banget ya untuk masalah crypto trading ini. Sempet interest nggak? Iya, enggak. Iya. Langsung ketawa dari kita ya. Nah, silakan ya, ada ingin. Nah, maksud saya gini. Jadi kalau misalkan suatu saat Ayah Bunda punya dana lebih, boleh, bukan nggak boleh, tetapi pastikan mereka tuh posisinya ada di atas. Ini namanya piramida. Bayangkan ini adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bata atau batu. Kalau misalkan di bawahnya ini masih lemah, kalau ini rontok, yang kira-kira Mas Denny yang atas rontok apa enggak? Pasti akan rontok semua. Ya. Rontok semua. Tapi kalau misalkan menaruhnya, misalkan alternatif investment itu di atas, misalkan jatuh nih, investmentnya jatuh, yang bawah masih aman apa enggak? Yang bawah masih aman. Nah, sehat financial itu dimulai dengan pemahaman yang benar dulu. Karena apa? Financial itu adalah it's all about mindfulness, gitu, kesadaran yang tinggi. Itu apalagi dengan godaan-godaan sekarang. Nah, kemudian setelah itu dana darurat, proteksi, kemudian kita bicara dengan goals. Nah, kuncinya adalah yang pertama adalah ini paling basic. Saya tidak tahu Ayah Bunda sudah benar-benar mengetahui secara benar atau enggak. Saya hari ini minta tolong siapkan kertas dan pena. Karena saya pengen mengajak kita benar-benar praktek. Yuk, cepet aja, siapin. kita prakteknya cepet. Karena saya gini, saya ingin event kita berkumpul hari ini, itu benar-benar membawa manfaat. Supaya nggak hanya mendengarkan, setelah itu, oh kemarin Pak Gus Heli ngomongnya gini, tapi nggak ada prakteknya, nggak ada reviewnya. Ya, yuk, jadi setuju nggak kira-kira gitu ya? Siapin. Setuju ya? Kertas dan penanya ya. Baik. Kita akan cepet aja. Iya, Kita akan cepet aja. juga udah ready tuh. Nah, karena kuncinya adalah satu, managing cash flow kita harus benar dulu. Karena yang di bawah ini kita nggak akan bisa reksadana, nggak akan bisa emas, saham, deposito kalau managing cash flow kita masih berantakan. Saya selalu memulainya dari managing cash flow dulu. Karena apa? Karena ini sudah terbukti bahwa ini yang paling basic yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena ini adalah event kita bareng-bareng nih Ayah Bunda di Bocah Indonesia. Jadi saya izinkan saya memulai dari sini dulu. Kalau ternyata nanti mereka bilang, Mas Denny, kayaknya kita pengen tambah lagi. Nah, kita nanti akan bikin kelas lagi. Iya, pastinya. Ke depan pasti ada lagi, pasti nih, ya, Pak. soalnya financial planning ini Mbak Bimo tuh luas banget. Jadi kita cepet aja gitu, tapi yang dari basic dulu ya. Oke, smart budgeting. Kalau kita bicara budgeting, pernah nggak sih berpikir gini, gila ya, uang gua kemarin kemana aja ya? Pernah nggak nanya gitu? Sering kayaknya. Denny terus. Aduh, kayaknya gajian cuma ngalir sebentar aja tuh Pak. Sekian menit hilang. Tuh, kan? Numpang lewat aja ya. Numpang lewat ya. Sebenarnya gini, Mas Denny, sebenarnya itu bukan Mas Denny saja alamin. Even me, when I was young, saya juga melakukan yang sama sehingga saya belajar. Sebenarnya kalau numpang lewat nggak apa-apa, asal postingnya itu sudah benar. Dan yang tersisa itu adalah memang sisa yang buat kita memang untuk consume. Artinya ada pos-pos yang lain, itu nggak apa-apa. Yang penting penempatannya sudah benar. Gitu. Nah, smart budgeting adalah
maaf. Ya, ini. A budget is telling your money where to go. Jadi uang itu kita yang mengendalikan. Bukan kita nanya-nanya, kemarin uang saya kemana ya? Kuncinya di situ. Jadi kita yang harus mengendalikan, uang, kamu adalah milik saya, dan saya yang mengatur kamu, bukan saya diatur oleh uang. Nah, yuk kita mulai dari income dulu. Semua kita punya income dong. Ya. Saya yakin ayah bunda di sini income-nya macam-macam nih, luar biasa. Saya kurang tahu posisinya, apakah ada yang business owner atau yang para dokter, ada para eksekutif atau karyawan, apapun itu. Bermacam-macam nih Pak. Bermacam-macam. Kita bicara income. Kita mulai dari income dulu. Silakan tulis. Nggak usah disetor nanti, ditulis saja sekarang. Income tetap berapa, income tidak tetap berapa. Ditulis. Nggak apa-apa, nggak harus disetor kok ini. Ini hanya untuk catatan sendiri. Perkiraan saja, income tetap berapa, income tidak tetap berapa. Oke. Nah, saya bertanya dulu nih. Ketika, ini sering kali saya tanyakan, ketika kita pertama kali terima income, terima uang, saya pengen tanya dong, Pak Bimo, Mas Dani, siapa sih yang menikmatin pertama? Setoran cicilan kayaknya menikmati pertama. Siapa sih yang menikmati ya, pertama? Hah? Diri kita sendiri dong Pak. Diri sendiri atau Tokopedia? Atau Iya, GoPay, itu dia. atau Pembayaran. GoFood? Travel Oke. pay letter ya kan. Langsung keluar semua nih Pak. Oke. Sadar nggak bahwa ketika kita terima income, ini kalau karyawan ya, kalau karyawan sudah dipotong pajak. Dipotong pajak nggak sih? Dipotong. Dipotong. Potong. Begitu juga yang bisnis. Dipantengin. Biasanya pajaknya tiap bulan juga harus disisihkan. Artinya apa? Siapa yang nikmatin uang kita pertama? Pemerintah. Yes. Saya tidak mendiskreditkan, saya juga nggak mau melawan. Tapi maksud saya gini, yang bekerja kan kita nih, benar nggak sih? Yang nikmatin orang lain ya? Lu? Artinya, ayo kita hargain diri kita dulu. Iya. Setelah pajak, yang pertama adalah, masih ingat nggak tadi punya mimpi punya anak, mimpi punya program di Bocah Indonesia. Dan sisihkan yang pertama. Jadi yang pertama adalah, ini sambil saya tulis, ya, saya mohon izin saya tulis. Di sini saya mungkin perkecil sedikit ya. Yang pertama adalah sisihkan dulu untuk savings atau investment. Pertanyaan saya, berapa persen minimum? Berapa? 30? Luar biasa. Minimum. Boleh silakan Bapak Ibu yang ayah bunda Ayah bunda yang lainnya boleh sharing dong. Ayah bunda yang lain. Ada yang mau ikut menjawab 15%. 15% luar biasa. Good, very good. Minimum usahakan adalah ini. Kalau bisa 15% sangat bagus. Kalau bisa usahakan minimum 20. Tapi kalau kita mengacu pada financial planning internasional, FPSB kita minimum adalah 10%. Saya akan jelaskan kenapa harus 10%. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu yang kedua, uang kita harus lari kemana? Yang benar. Yang nggak boleh lupa. Demi piramida keuangan tadi. Savings ini buat apa sih? Antara lain, saving ini adalah buat menyiapkan dana darurat. Ya. Goals yang lebih besar lagi adalah untuk mencapai goals kita. Yang tadi kita punya program di Bocah Indonesia, nanti saya kebetulan juga udah curi-curi informasi harganya, price list-nya di Bocah Indonesia, saya sempat ngintip-ngintip gitu. Nanti saya akan arahkan ke sananya. Gitu. Nah, saving antara untuk goals itu tadi. Yes, betul Bu Ika. Yang kedua adalah proteksi. Proteksi itu harus jalan. Usahakan 5-10% itu harus ada. Kalau saya bicara 10%, artinya sudah berapa persen? Harus udah 20%. 20. Yes. Maaf, saya bukan bermaksud memanfaatkan isu yang lagi hangat, cuman karena ini lagi heboh aja. Kemarin ada salah satu artis yang kecelakaan gitu ya. Itu kan adalah bukti bahwa bagaimana nasib anak-anak yang ditinggalkan.
gitu ya. Nah, saya nggak akan ini hanya gambaran contoh saja. Mohon maaf, saya nggak bermaksud memanfaatkan gitu ya. Oke, setelah itu yang ketiga apa? Yang harus nggak boleh lupa nih. Yang tadi Mas Denny bilang cuman mampir doang gitu. Apa tadi? Bayar utang, Cicilan. Pak. Yes. Nah, betul. Apakah selamanya cicilan itu jelek? Tidak. Cicilan ada yang bagus. Iya. Untuk hal-hal yang produktif, cicilan itu bagus. Kita harus bisa membedakan mana hutang konsumtif, mana hutang produktif. Yang nggak boleh adalah hutang konsumtif. Sudah punya tas Gucci 1, pengen Hermes, bukan nggak boleh, boleh. Tetapi pastikan budgetnya yang benar. Gitu ya. Nah, cicilan berapa persen maksimum? Yes, aduh saya suka nih. Bunda Dinda nih, 30. kayaknya Bunda Dinda nih belajarnya udah banyak nih. 30%. Artinya apa? Kalau kenapa ini ada hubungannya? Karena nanti saya dengar juga kalau di Bocah Indonesia itu kan ada fasilitas kalau nggak salah 0%. Gitu untuk beberapa kartu kredit. Betul. Nah, nanti mengacunya pada di sini cara mengukurnya supaya nanti gini loh. Menjalankan treatmentnya di Bocah Indonesia itu tidak terbebani dengan beban finansial kalau caranya sudah benar. Jadi menjalaninya dengan happy. Karena saya nggak tahu ya, apakah faktor happiness itu ada hubungannya dengan fertilitas, Dr. Panji? Ada nggak hubungannya antara mental sama ininya gitu, Dok? Kesuksesannya gitu, Dok? Saya tidak tahu itu. Sangat, Gitu. sangat. Kalau kita stres, hormon kortisol kita naik tuh, Pak. I see. Nah, jangan sampai masalah financial ini menjadi pemicu stresnya tersebut. Artinya kita harus tahu standar-standarnya ketika akan memanfaatkan fasilitas yang dipakai oleh Bocah Indonesia. Gitu. Nah, artinya gini Mas Denny, kalau kita punya income nih, Mas Denny, let's say 5 juta atau 10 juta atau 100 juta lah gitu ya. Artinya kita boleh mencicil kalau 10 juta maksimum kita boleh berapa? Cicilan kita. 3 juta. 3 juta. Ketika cicilan kita udah di atas 3 juta, kita patut udah stres. Gitu. Makanya kalau saya buka TikTok atau Instagram itu banyak orang yang ngeluh, gaji saya sekian, tapi saya punya cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini. Dari situ aja udah kelihatan mereka salah. Sehingga instead of menikmatin mobilnya yang dia punya, dia ternyata, ya benar menikmati mobil, menikmati rumah, tapi ternyata dia nggak happy. Padahal happiness bagi saya, bagi kita semua, happiness adalah satu life goals kita. Karena ketika kita punya anak juga, kita pengen menjalaninya dengan happy. Betul. Gitu. Iya kan? Nah, setelah cicilan ini, total udah berapa persen nih? 10, 10, 50. Nah, jadi lupakan dulu itu tadi yang awal katanya langsung GoPay, langsung GoFood gitu ya. Jangan datang di depan. Makan-makan. Jadi setelah itu baru konsumsi itu adalah yang terakhir. Itu harus dibedakan antara kebutuhan, ya. Baru yang terakhir adalah konsumsi, baru keinginan. Keinginan itu selalu yang terakhir. Nah, tadi pendapatan ada kita totalnya misalkan berapa di sini? Totalnya misalkan XXX, kemudian di sini juga totalnya berapa? Ini yang paling basic dulu. Nah, hasilnya yang sebelah ini tadi, yang kiri, yang income, dikurangin expenses, itu akan ada 3 hasilnya, Ayah Bunda. Yang pertama adalah surplus, yang kedua adalah defisit, yang ketiga adalah equilibrium. Nah, kira-kira Ayah Bunda selama ini yang mana sih masuknya? Yang surplus, defisit, atau Pak, ya sebenarnya equilibrium, ya saya sih nggak punya hutang, tapi habis-habis aja gitu. Itu bisa terjadi. Ya, Pak. Nah, nanti direview sendiri, nggak usah dijawab, nanti kita akan review sendiri. Nah, Ayah Bunda, ternyata mepet. Mepet, Pak. Nah, ayo kita praktek. Saya ingin
prakteknya kita mulai. Tadi kan saya sudah bilang, yang pertama saya pengen ayah bunda tulis dulu. Yang pertama, pengeluaran pertama kalau misalkan savings. Saya akan memulai dari saving saja. Silakan ditulis kalau selama ini sudah melakukan saving, tolong ditulis. Kalau belum ditulis, silakan dikosongkan aja nggak apa-apa. Ditulis savings gitu yang pertama. Entah saving, entah investasi. Silakan ditulis. Kira-kira berapa per bulan? Kayaknya Mas Denny sama ini nggak boleh saling contekan ya, karena masing-masing kan berbeda nih. Harus Nggak disekat. boleh. Harus Ada disekat. nih. Yang duduk sebelahan harus. Oke, setelah itu nomor 2, masukkan asuransi dimasukkan. Saya mau bayar asuransi berapa? Kalau ternyata belum punya, tapi kan itu ada BPJS. BPJS minimum harus punya. Kalau belum punya yang swasta, BPJS berapa? Kemudian kalau punya yang swasta berapa, silakan ditulis. Dan jangan lupa asuransi termasuk asuransi mobil ya. Asuransi mobil, asuransi motor, asuransi rumah kalau misalkan rumahnya diasuransikan. Atau asuransi apapun yang sifatnya personal expenses. Nah, kalau mobil biasanya orang akan bingung. Pak, mobil saya kan bayarnya tahunan. Nah, caranya adalah dibagi 12. Jadi kalau misalkan asuransi mobilnya setahun adalah 2,5 juta atau 3 juta, dibagi aja 12. Itu. Kalau misalkan asuransi mobilnya 3 juta dibagi 12, berapa itu? Kurang lebih ya sekitar 300 ya. 3 juta dibagi 12. Kurang lebih 250. Kalau 5 juta dibagi 12, 416. Itu harus ditulis karena kita pengen benar-benar refleksi berapa asuransi kita. Ya, asuransi mobil, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kesehatan dan jiwa kalau ada. Nah, setelah itu tolong dimasukkan, dihitung cicilan kalau punya. Cicilan itu apa aja sih? Misalkan bisa jadi di sini KPR, ya, bisa jadi cicilan mobil, atau kartu kredit, atau utang ke teman, atau utang ke yang lain. Silakan ditulis yang di situ, yang cicilan itu. Oke. Kemudian sudah kira-kira? Sudah, Pak. Ini masih berpikir atau takut untuk menulis nih? Saya nggak tahu nih. Kalau terlalu cepat, tolong saya dikabarin. Oke, silakan sambil bertanya boleh? Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau asuransi mobil wajib ada atau dimiliki. Saran saya, asuransi adalah salah satu strategi kita melindungi. Sebenarnya gini, yang dilindungin apa? Selama ini orang banyak salah kaprah. Kebetulan saya ini juga termasuk di Islamic Financial Planner, termasuk di sebenarnya konvensional juga ada. Yang kita lindungin itu bukan jiwa, tetapi aset kita. Masih ingat nggak? Kita bekerja keras, kita masa produktif mengumpulkan uang. Kalau misalkan terjadi resiko, itu ujung-ujungnya yang dikeluarkan adalah uang. Jadi yang kita proteksi itu bukan jiwa, bukan apa. Yang kita proteksi adalah aset. Jangan sampai keluar. Jiwa kita itu yang melindungi adalah Allah, Tuhan kita. Gitu. Jadi kalau asuransi saya sarankan wajib. Asuransi kesehatan sudah ditanggung kantor, apakah bagian proteksi dihilangkan? Yes. Kalau sudah ditanggung kantor, hilangkan nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kantor pun suatu saat one day akan berhenti. Once kita resign, itu kita harus berpikir ketika masa tua biayanya juga lebih tinggi. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalkan nanti punya rezeki lebih, pelan-pelan membeli untuk persiapan hari tua, asuransi hari tua. Gitu. Oke. Clear? Kalau sudah Ya, boleh lanjut? clear, Pak. Bungkus? Oke, kalau bungkus, nah sekarang saya akan memulai dari sini. Air, listrik, gas berapa setiap bulan? Kurang lebih. Ini biasanya kalau ayah nih saya nggak tahu nih, menghitung atau nggak, biasanya bunda hafal. Kalau saya hafal. Bagaimana Bunda? 2 juta biasanya Contoh nih. ya. Kalau saya biasanya ditanya gini, saya hafal, kalau di saya itu listrik kurang lebih 800, kemudian air sekitar 500, gas kurang lebih, saya hafal. Karena saya benar-benar hitung. Gitu. Nah, silakan dihitung. Kemudian setelah itu, belanja bulanan. Yang saya maksud belanja bulanan adalah groceries. Beras, minyak, kemudian kopi, gula, teh, itu pasti udah ada budgetnya. Kira-kira berapa? Mungkin ayah bunda mendengar, Pak Guseli ini receh banget yang dibahas. No, teman-teman, karena ini adalah basicnya. Mari kita sempatkan. Ini bukan receh, karena ini adalah yang real. Gitu.
Kemudian setelah itu, kalau misalkan punya peliharaan, berapa? Karena kadang ini lupa nih, peliharaan saya berapa? Kucing, anjing, saya nggak tahu Mbak Deni punya berapa pets Mbak Deni. Anjingnya punya berapa, ini punya berapa, saya nggak tahu. Gitu. Karena itu ada cost-nya juga. Iya kan? Kemudian, Punya berapa ini ya? belanja makanan minuman, hati-hati dengan fasilitas kemudahan teknologi. Yang dikit-dikit ada promo, kita tiap hari si boba lah, si ini, si kopi, si itu. Coba dihitung kira-kira per hari berapa dan dikalikan 30 berapa sebulan. Wow. Coba kira-kira aja ditulis. Kira-kira, karena kita pengen tahu nih. Setelah itu siapa tahu ada membantu keluarga. Kan di antara kita kan masih ada yang menjadi generasi sandwich kan. Yang kita punya menanggung anak, tapi di satu sisi menanggung orang tua kita juga. Bisa jadi support orang tua misalkan 1 juta, 500.000, 5 juta, 10 juta. Itu masukkan juga. Kemudian bagi ayah bunda yang rokok dan minuman silakan dimasukkan yang kadang itu terlupakan. Kemudian pulsa, telepon, wifi kira-kira masukkan berapa. Laundry, kalau ada laundry, pakaian mungkin bilang, saya nggak tiap bulan saya beli pakaian, Pak. Yes, tapi dalam 1 tahun biasanya itu beli berapa kali, ambil rata-rata per bulannya berapa. Perawatan rumah juga sering lupa. Entah kebocoran entah apa, coba ditulis. Uang sekolah, ini bagi yang punya anak. Kemudian kalau punya gaji pembantu atau suster atau punya driver. Kemudian member untuk fitness olahraga yang kadang bayar tapi nggak dipakai, gitu ya. Kemudian, ini banyak ternyata. Perawatan tubuh dan biaya tetap lainnya. Nah, silakan dimasukkan, dihitung lagi. Kemudian di bawahnya saya pengen aja di sini biaya transportasi, bensin, gokar, Grab, kemudian perawatan mobil, STNK, pajak, gaji sopir berapa silakan masukkan. Kemudian biaya tambahan, ini sering dilupakan, hari raya, hobi, kalau hobinya nonton itu berapa, dan biaya kalau yang punya banyak tiap bulan ada aja yang ulang tahun. Karena kita masyarakat timur itu giving kan, suka banget giving gitu ya. Kemudian injury yang kecil-kecil atau travel atau gadget atau hiburan dan wisata yang lain, silakan masukkan. Nah, saya minta tolong dong di total, nggak usah disebutkan ke saya, nggak usah disebutkan angkanya, dalam hati aja kira-kira berapa. Kalau sudah, saya akan kembali ke sini. Income-nya tadi berapa, kemudian expenses-nya berapa. Apakah expenses-nya menjadi XXX juga, atau jangan jadi XXX-nya lebih besar. Besar pasak daripada tiang, Pak. Bubar deh saya. Nah, maksud saya gini ayah bunda, coba dilihat hasilnya apakah surplus, apakah S, atau D, atau E. Surplus, defisit, atau equilibrium. Tujuan kita adalah ketika kita pengen bikin program dengan bocah Indonesia, kita harus menyisihkan supaya itu ada yang bagian pertama savingnya ini harus ada. Jadi gini loh, memang kita ketika bikin program itu saving itu seperti harus dipaksa. Bukan dipaksa, kita harus mindfulness bahwa kita punya goals. Kita harus punya goals nih. Ini kebetulan maaf saya ambil ini beberapa harga, saya izin juga ini tadi saya udah dikasih. Bocorannya ini adalah beberapa harga yang di Bocah Indonesia, beberapa programnya ya. Saya nggak ambil semua. Maksud saya begini, kalau melihat harga-harganya ini, maksud saya teman-teman, ayah bunda, maksud saya gini, satu, tentukan ayah bunda mau ngambil program yang mana. Satu, programnya yang mana, yang kalau kita kembali ke atas tadi yang di sini, adalah yang mana. Kemudian kapan waktunya? Jadi rumusnya adalah satu, tentukan dulu, boleh dicatat boleh enggak. Satu, saya program treatment yang saya harus jalanin di Bocah Indonesia adalah yang ini. Kemudian harus spesifik. Oh, saya perlu dananya sekian. Itu harus spesifik. Kenapa? Karena kalau hanya kita angan-angan saja, biasanya kita nggak akan tiba-tiba udah gini, aduh,
kok kayaknya mahal ya. Padahal kalau kita tahu strateginya, itu semua masih achievable, Ayah Bunda. Kenapa? Karena banyak bukti kok orang-orang itu juga ada yang berhasil. Gitu. So it's all about skills kita sama mindfulness kita, sama niat kita. Nah, maksud saya begini, kenapa saya mengajak menghitung, boleh nggak sih sharing dengan jujur gitu ya, siapapun yang dihitung tadi, ada nggak sih kebocoran? Boleh nggak sharing yang angka mana yang mengagetkan yang saya minta menghitung tadi? Ayah Bunda silakan, ada nggak yang mengagetkan? Ayo Ayah yang mau Bunda sharing. silakan, yang mau sharing bisa nih langsung kok ditulis di kolom chat ya. Iya, silakan. Yang mengagetkan di mana kira-kira dari Yang biaya-biaya mengagetkan di itu? mana? Boleh nggak? Kalau misalkan tadi menulis harusnya ketahuan. Karena kenapa saya sampai minta tolong Ayah Bunda untuk menghitung? Karena Sehat Financial itu memang harus praktek. Itu memang kita harus mau praktis, bukan hanya di angan-angan. Begitu juga dengan ketika kita menjaga, saya yakin untuk program fertilitas itu gaya hidupnya harus dijaga, pola konsumsinya harus dijaga, istirahatnya harus dijaga. Begitu juga dengan keuangan, mindfulnya harus ada. Gitu, dan itu perlu dihitung memang, Ayah Bunda. Udah ada yang ingin memberikan komentar? Silakan, Kalau nggak ada ada bagaimana nih? Si Ada Bo nggak ingin berkomentar? biaya saya mengagetkan nih, sehingga saya mengalami susah nih kalau ke Bocah Indonesia gitu. Ada atau enggak? Nanti kita akan bantu supaya kita hitungkan gitu. Coba Yuk, yang mau para sharing Bunda ya. yang sudah join, yuk silahkan nih. Yang mengagetkan ada enggak? Biaya apa sih yang mengagetkan di saya gitu? Kalau tadi sama Mas Dedi kayaknya mengagetkan semua ya Mas ya. Oh, Habis ini nih. ditulis. Ada nih, Pak Heli izin bertanya dari Ibu Dila ya. Bagaimana tips dan triknya agar kita dapat mencatat pengeluaran kita? Apakah sebaiknya dilakukan secara harian atau bulanan? Ya. Semisal kita ada planning untuk promil, Nah, I love this. kapan? Apakah dari awal menikah atau saat sudah memulai? Oke, good question. Saya suka nih. Jadi, kenapa sih tadi saya minta untuk catat? Ya, kenapa saya minta catat? Karena saya pengen memberi, ini jawabannya. Tips triknya adalah mencatat pengeluaran kita. Kalau masih belum biasa disiplin, itu usahakan harian. Kalaupun saya sendiri, honestly ya, even I'm financial planner, tipe orang itu berbeda-beda. Saya nggak bisa menyamaratakan harus seperti ini, nggak. Maksud saya gini, dari yang saya ini tadi, di sini aja, itu kira-kira disisihkan aja. Misalkan biaya tetapnya berapa, kemudian kan tadi ada nih tabungan berapa, asuransi berapa, utang berapa, cicilan berapa, biaya tetap berapa. Nah, masukkan di situ aja. Kalau idealnya adalah kalau bisa tiap hari dilatih, sehingga kita benar-benar tahu. Kenapa saya tadi minta tolong menghitung, karena saya pengen di situ. Jadi usahakan dicatatnya adalah harian. Gini, Mas Denny, kita ingat nggak income kita itu bulan lalu dari mana? Income kita dari mana sumbernya, ingat? Ingat. Iya, ingat. Pertanyaan saya, ingat nggak pengeluaran 2 minggu yang lalu? Atau seminggu yang lalu lah uangnya kemana? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Kita nggak ada yang ingat. Jangankan seminggu lalu. 3 hari yang lalu aja kita belanja apa nggak ingat. Jadi kita tahu masuk uangnya dari mana, jumlahnya berapa, ingat. Tetapi kemana kita nggak. Disitulah kebocoran. Supaya mengingatnya apa? Memang mau nggak mau kita harus melakukan pencatatan. Dan again, nyatet ya Pak ya. Nggak boleh. Nah, bocornya di situ. Kemudian kita ada planning untuk promil, sebaiknya kita menyiapkan dana dari kapan? Lebih cepat, lebih bagus. Pertanyaan saya adalah, makanya tadi di atas saya akan bertanya, kapan? Promilnya itu kapan? Misalkan, maaf dok, saya tanya, biasanya program promil berapa ya, Dokter Panji ya? Idealnya dok? Berapa lama? Iya, berapa lama kira-kira untuk proses itu? Rata-rata 6-8 bulan. 6-8 bulan. Nah, artinya apa? Sebelum 6-8 bulan, artinya dananya kan sudah harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, bocornya adalah, ini udah dapat jawaban nih. Jadi bocornya adalah belanja makanan, GoFood, GrabFood, GrabCar. Tiba-tiba ada yang pinjam uang, itu hati-hati ya, karena bukan saya nggak setuju ya, sudah banyak case yang bermasalah ternyata gitu ya.
kemudian tiba-tiba disuruh bayar BPHTP sekian puluh juta, ambil saving yang sudah disiapkan untuk promil. Nah, ini adalah salah satunya. BPHTP itu adalah, maaf nih, ini ngomongnya lebih panjang lagi. BPHTP karena itu nggak disiapkan, itu adalah biaya peralihan hak tanah dan bangunan. Kalau nggak salah, itu adalah orang tua, correct me if I'm wrong ya, orang tua yang, maaf, misalkan tutup usia, asetnya akan pindah ke anak, ternyata anaknya nggak siap untuk menerima rumah itu karena ada biaya BPHTB. Makanya salah satu fungsi insurance adalah untuk menyiapkan biaya-biaya seperti ini. Nah, ada lagi bocornya penghasilan suami terdampak pandemik, yes. Saya ikut prihatin, tidak sampai defisit tapi terpaksa mengurangi saving. Berarti ya saving berarti ini adalah dana darurat. Kemudian bocornya generasi sandwich, jadi tiba-tiba biaya untuk keluarga lain lebih besar dari sebelumnya. Nah, maksud saya gini, harus ada budgeting. Jadi kalau kita bicara tentang biaya itu nggak akan ada habisnya. Tetapi again, sesuaikan kemampuan. Saya mampunya adalah sekian. Karena kita sendiri masih punya goals tadi. Karena kita masih punya goals untuk promil. Nah, kalau ternyata itu terus terganggu, goals kita nggak akan tercapai. Gitu. Nah, sekarang ya pinter-pinter, saya juga nggak mau bilang bahwa nggak boleh bantu keluarga, nggak. Saya nggak mau seperti itu juga. Ayah bunda yang lebih tahu prioritasnya yang mana. Tuh, ya. Gitu. Jadi harus pinter-pinter prioritasnya dan fokus dulu dengan goals-nya ya. Betul. Itu fungsinya tadi pencatatan. Yes. Gini, nah kemudian misal kita planning untuk promil, sebaiknya kita menyiapkan dananya dari kapan, apakah dari awal menikah atau saat kita sudah memulai program. Lebih cepat, lebih bagus. Namanya memulai program itu maksudnya lebih cepat itu nggak salah, maksudnya akan selalu baik. Namanya savings atau investment itu sangat baik. Gitu. Kalau ayah bunda misalkan dananya belum siap dan pengen cepat, memang ada beberapa alternatif selain saving adalah investment. Tetapi hati-hati dengan investasinya, pastikan kenali profilnya sendiri dan sesuaikan produknya itu yang sesuai dengan profil kita. Itu akan ada satu kelas tersendiri memilih investasinya yang baik dan benar yang secara optimum ya. Gitu. Kemudian financial mana yang lebih diprioritaskan, dana darurat, dana promil atau tabungan. Sebenarnya ini jadi satu kesatuan. Tujuannya tabungan adalah menyiapkan dana darurat dan untuk promil tadi. Gitu ya. Jadi harus menyisihkan, kalau lebih bagus jangan 10%, kalau bisa 20% atau 30% yang saya bilang di awal tadi itu harus ada. Nah, yang kedua adalah kebocoran-kebocoran ini tolong direview. Apakah itu benar-benar saya membutuhkan atau hanya karena saya pengen, kan kalau anak milenial sekarang katanya FOMO ya, benar nggak sih? Fear of missing, apa sih namanya? Yes, betul. Ya kan? Missing out ya Pak. Nah, takutnya kalau ada yang trendy, saya nggak ngikutin, kayaknya nggak gaul. Jangan tergoda hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, oke, ini agak cepat aja, waktu saya udah hampir habis kan, ini udah habis malamnya Mas Denny ya. Iya betul, karena ini materinya seru banget dan penting ya. banget ya. Jadi aku nggak berasa juga nih. Nah, maksud saya gini nih, oke, kita ke poin ini aja. Misalkan biayanya diperlukan 100 juta nih. Kita harus tahu goals-nya. Oke, goal saya 100 juta. Kemudian yang kedua, saya punya waktu berapa? Waktunya berapa bulan? Ya, setelah itu yang ketiga, kemudian income saya kan ketahuan berapa. Nah, waktu ini punya berapa bulan berarti kita harus sisihkan berapa ini. Itu harus disiplin. Nah, supaya bisa menyisihkan, review tadi yang kira-kira saya nggak membutuhkan, tolong dibuang-buang. Bahkan kalau perlu nih, kalau benar-benar biaya ini yang 100 juta ini ternyata benar-benar menjadi goals utama, kemudian kita punya aset yang ternyata nggak berkembang, sebenarnya boleh, kalau nggak punya hutang ya, sebenarnya boleh melepaskan salah satu aset kalau itu memang nggak berkembang. Contoh nih, bisa jadi punya aset tanah atau punya aset apa gitu ya, kalau benar-benar ini menjadi goals utama dan asetnya itu udah nggak bisa berkembang atau misalkan nggak kepakai. Koleksi-koleksi apalah gitu yang sebenarnya, kan ada tuh beberapa orang yang punya koleksi yang macam-macam, benar nggak sih?
koleksi yang barang-barang mahal gitu, yang ternyata justru ada biayanya, koleksi mobil, kalau itu lebih karena ini ya, prioritas mana? Mau koleksi mobil yang mahal, yang membutuhkan biaya, atau saya pengen punya anak? Mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kalau benar-benar nggak ada. Gitu, karena kadang yang di sana belum diarahkan aja gitu. Nah, maksud saya gitu. Jadi satu, goals-nya tadi berapa, uangnya, kemudian waktunya berapa, kemudian saya menyisihkannya berapa, kemudian instrumennya di mana. Kalau misalkan hanya menabung, memang berkembangnya nggak banyak ya. Menabung itu paling hanya sekitar 1%. Tapi kalau bisa di investment dan kita sangat jago, bisa cari yang 5%, 10%, atau kalau jago banget bisa mencari instrumen yang bisa sampai 15% kalau jago banget. Dan itu harus belajar memang. Nah, ini udah clear. Kemudian, nah, pesan saya di sini dulu nih. Triksnya adalah, ini udah mau yang terakhir. Mindfulness-nya adalah fokus goals-nya di mana. Kemudian disiplin untuk managing cash flow-nya secara baik dan benar. Kemudian saya juga dengar bahwa sebenarnya di Bursa Indonesia ada promo ya, benar nggak sih? Ada promo kalau kartu kredit 0% gitu ya, benar nggak? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan selama tidak ada cost-nya. Kalaupun misalkan ada cicilan, yang satu, ada promo artinya murah nih. Jadi kalau ada promo manfaatkan. Kedua, fasilitas cicilan 0% itu manfaatkan. Syukur-syukur kalau udah promo ternyata bisa pakai fasilitas 0%. Gitu. Kemudian kalaupun harus berutang, pastikan biayanya rendah. Dan tadi berapa cicilan maksimum? Berapa persen tadi supaya tenang pikirannya? Maksimum 30% dari income. Kalau sudah lebih dari 30% biasanya akan berat. Gitu. Nah, dan yang nomor 5 adalah income harus dijaga, pengeluarannya harus dikelola, jangan kebalik. Income-nya harus dijaga. Kalau bisa don't depend on single income. Kemudian lakukan review secara berkala. 6 bulan sekali atau maksimum adalah 12 bulan sekali. Nah, itu kurang lebih tips and tricks-nya. Dan jangan lupa pesan terakhir adalah investasi terbaik itu adalah investasi ayah bunda terhadap diri sendiri. Iya. Terima kasih nih Pak Agus ya. Ini benar-benar hari ini materinya seru banget dan ini penting banget nih ya kan. Nah ini kalau misalnya ingin berkonsultasi atau ingin follow Instagramnya nih langsung ya bisa cek ya Instagramnya @agusherli ya. Atau mungkin bisa langsung WA ya ke Pak Agus ke 0855 376 9969. Kayaknya habis ini langsung pada banyak yang konsultasi nih termasuk Simbox. Kalau mau konsultasi di sini juga nggak apa-apa. Kita masih kalau ada waktu question and answer juga boleh. Silakan. Baik. Nah, baik silakan buat air. Betul, ada Dokter Panji. Ya, ini Dokter Panji mau bertanya langsung nih Pak Agus. Silakan Dok. Pak Agus, I wanted to ask untuk clarify untuk semua ya Bunda yang hadir hari ini juga termasuk untuk saya actually. Konsumsi kan Anda bagi menjadi dua, konsumsi kebutuhan dan konsumsi keinginan. Yes. According to you, persentase untuk kebutuhan dan keinginan itu harus berapa? Sebenarnya depend, kalau itu bebas keputusannya, yang penting tidak lebih dari 50% tadi in total. Ya Dok ya, karena kalau kita lihat di sini kan mana tadi? Nah, ada kan tadi yang pertama 10, sisanya tinggal 30 ya Dok ya. Beberapa orang bilang bahwa kalau misalkan yang income-nya di atas, let's say di atas 40 jutaan per bulan, itu masih boleh sekitar 35% Dok. Itu masih nggak apa-apa. Nah, akibatnya konsumsi yang kebutuhan dan keinginan ini total, dua ini kan menjadi total tinggal 45% yang harus sisanya kan. Nah, kalau ternyata kebutuhannya cukup dengan contoh nih, kan nggak mungkin juga kalau income kita udah 200 juta, 500 juta, masa savingnya hanya 10% kan nggak mungkin dong. Gitu kan. Kalau ternyata makin besar, contoh nih, mampu savingnya, let's say,
income 500 juta. Bisa jadi savingnya 50% dong. Iya dong. Karena bisa jadi konsumsi sebenarnya cukup saja dengan, saya 10% cukup kok konsumsi saya. Karena kalau 50% konsumsinya kan cuma 50 juta. For some people, untuk saya 50 juta is huge number. Gitu. Nah, ini tadi adalah yang minimum ya dok ya, yang di sini 10, tapi saya nggak encourage hanya 10. If you can do it more, then please do. Gitu. Jadi kalau konsumsinya berapa persen, kembali, karena beberapa orang sebenarnya, contoh nih, kita ngopi kalau saya adalah kebutuhan. Tetapi yang menjadi keinginan adalah ngopinya di tempat yang fancy. Nah, maksud saya seperti itu. Contoh, kalau saya di Bali kan ada kopi apa itu? Kopi Bali yang satu beli itu 30.000. Satu itu bisa let's say 10 hari lah let's say ya. Kopi bubuk. Tapi kalau we go to the cafe, then one cup it could be 50,000 ya, Dr. Panji ya. Denny, dia satu kopi 70.000 per gelas. Oh, see. Fitnah. Nah, jadi is depend. Kopi Banyu Atis Pak katanya. Betul. Banyu Atis itu lumayan tuh. Nah, kan 55-75 ke star apa itu saya nggak tahu itu ya. Nah, maksud saya gini dok, kalau misalkan konsumsinya merasa bahwa saya minimum konsumsi harus 30%, let's say. Ya sudah, dan konsumsi keinginannya, ini kan kebutuhan nih. Dan keinginannya ya mungkin karena sisanya tadi tinggal ini ya 15% aja. Gitu. So kalau udah bagian paling bawah silakan diatur karena ayah bunda sendiri yang tahu. Gitu. Nah, pesan saya kalau pengen cepat achieve goals-nya, pesan saya adalah saving-nya jangan hanya 10%, usahakan lebih. Sehingga yang bawah tadi harus direview. Dan maaf sebelum saya lupa, income adalah salah satu lagi aja. Yang dimaksud income adalah sudah jangan lupa disisihkan untuk dana sosial di depan sebelum kita saving segala macam. Kalau saya selalu percaya bahwa when we are giving to people itu biasanya rezekinya akan mengalir terus. Makanya kalau di Islam, maaf nih saya ingat, kalau di Islam itu ada zakat. Kalau di teman-teman saudara kita, ayah bunda yang di Kristen atau Katolik ada persepuluhan kan gitu. Sisihkan dulu itu baru nanti savings. Jadi sebelum saving sisihkan dulu. Jadi itu adalah udah netnya. Seperti itu. Gitu Dokter Panji, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Baik ya. Nah, ini ayah bunda, apakah ada ingin bertanya? Kita buka untuk 2 penanya saja ya. Iya, Karena waktu sudah cukup udah over juga nih. Tadi ini sangat-sangat menarik banget soalnya. Mungkin silahkan buat ayah bunda yang ingin bertanya dengan Pak Agus, silahkan langsung tulis ya. chat aja ya. Ditulis chat sekarang atau juga ya. Kita tunggu untuk 2 penanya. Ayo. Mumpung masih ada para pakarnya di sini. Atau mungkin mau nanya tentang bocah Indonesia, bisa banget ya. Panji ya. Gitu. Simba mungkin ada ingin dikonsultasikan dengan Pak Agus. Kayaknya ada tapi nanti ya private kayaknya. Private ya. Mungkin ayah bunda ada yang mau ditanyakan. Silakan atau mungkin mau raise hand atau bisa mau langsung cerita di kolom sini chat, ya, kita masih buka ya untuk 2 penanya nih. Apakah ada? Baik. Sepertinya ada, mudah-mudahan. Kayaknya kalau ini Pak boleh diperlihatkan lagi untuk tabel pengeluaran yang kebutuhan tadi belum selesai ngerinci. Wah. Tabel nih Pak. Tabel yang Excel silakan boleh difoto ya. Mungkin saya perkecil dikit ya. Tolong difoto atau di capture. Boleh dilangsung. Ini penting banget nih, semua bisa langsung mencontek ya bagian ini ya. Nanti ya, bahkan kalau misalkan minta dikirim nanti saya bisa kirim kok Mas Denny di chat. Oh, baik. Boleh. Denny lebih baik ada yang bertanya tuh ya. Atau mau saya kirim di chat? Bisa lebih baik. Sebentar saya coba ya. Coba deh Pak, boleh. Coba ya. Saya stop share dulu, saya carikan dulu sebentar. Paling penting untuk Denny. Oh. Ya ampun aku lagi. Ya.
Ini juga loh, ini kan penting juga kan. Iya. Mempersiapkan. Aku sering ngomong gitu. Oke, ada lagi nih, lebih baik menabung sendiri atau nyicil nih Pak? Lebih baik Ada yang Iya. menabung. Sambil paralel nih Pak dijawab Pak, boleh dibantu. Gini, kalau bagusnya kalau nyicil itu adalah kita semacam ada disiplin dipaksa. Karena basically kita itu manusia adalah tempat, kita tuh kan cenderung reluctant kan kalau ada apa-apa itu kayak disiplin kita tuh basically kita kan pengen enaknya sendiri. Tapi kalau kita cicil itu sebenarnya mendisiplinkan kita untuk mau nggak mau melakukan itu, which is itu sangat bagus. Yang penting kuncinya adalah satu, pertimbangkan biayanya, cost-nya jangan terlalu tinggi. Mencicilnya di situ. Ya, ini saya kirimkan. Oke, sudah saya kirimkan di chat Tadi ya. ada juga ya sambil. Ini ya, sudah ya. Silakan di-download ya. Download, diambil ya. Silakan Ayah Bunda. Ya, baik. Mungkin yang baru join ya ini ya, mungkin bisa di-mute Bisa terlebih di-mute dahulu. Ya. Oh, belum masuk ya? Sudah masuk Sudah belum? nih Dok. Sudah nih Pak. Sudah nih. Sudah ya. Sudah masuk. Firman Bayu bilang belum masuk. Sudah. Sudah Sudah, masuk ya. ya. Sudah Lagi masuk. on the way Oke. mungkin Pak. Oh, oke. Ini ada pertanyaan. Lagi on the way. Ada pertanyaan satu, Pak, adakah Ya, tadi apakah ada ada pertanyaan, rekomendasi Pak. aplikasi untuk mencatat pengeluaran secara rutin? Yes. Betul. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak dan banyak beberapa startup. Saya sendiri bulan ini baru kemarin sore meeting, saya diajak salah satu startup yang memang lagi meng-create program untuk nge-track aplikasi. Kebetulan dia ngajak saya kerjasama, tapi ada satu yang sudah kerjasama dengan kami dulu. Saya sempat diminta untuk promo, itu namanya Settle. Nggak apa-apa, saya mention aja. Bagusnya adalah gini, di Settle itu adalah kalau misalkan teman-teman mau meng-linkkan antara rekening kita, let's say misalkan BCA atau CBCNSP atau Mandiri atau apapun, nanti kita bisa tracking sehingga bulanan kita tuh kita bisa review. Oh, bulan ini saya kebocorannya ada di sini tuh bisa. Jadi aplikasi-aplikasi, kadang gini Mas Denny, kadang kita begitu dari kafe atau dari dinner dari mana, kita kan dapat notanya itu belum tentu kita sampai rumah catat karena udah males. Jadi begitu udah masuk, tinggal ada di handphone aja. Hari ini selesai transaksi, kita langsung catat aja, udah beres sehingga akan ke-record sendiri. Itu ada beberapa aplikasi yang seperti itu. Ya, saya karena ini nggak apa-apa nih, bukan bermaksud promo ya, karena ini ada pertanyaan, saya niatnya bantu. Aplikasinya saya tulis di sini, itu lumayan bagus untuk tracking. Oke. Ya. Baik. Nah, ini pembicaraan kita malam hari itu sebenarnya sangat-sangat seru dan sangat penting banget ya, Simbo ya, untuk kita ketahui bersama-sama nih ya. Namun, Sampai Simbo, nggak terasa ya. Iya, sampai nggak terasa bahwa acara kita udah over banget, udah lebih dari 30 menit ya, di 90 menit Bertambah sendiri. terus kok, Denny. Iya, bahkan view-nya Jasri semakin bertambah. Link selanjutnya sama nggak Kak? Oke, sama ya. Oke. Nah, ini terima kasih nih Pak Agus ya. Kayaknya sesi kali ini mungkin harus ya, wajib kita sambung nanti lain kali. Kita akan sambung dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi ya. Betul ya. Jadi nanti yang selanjutnya bisa nih dari kita yang tadi punya PR ya, udah tahu tadi surplus kah atau defisit kah ya. Jadi planning ke depannya harus gimana sudah tahu ya. Yes, betul sekali. Oke, kalau gitu Pak Agus, terima kasih atas waktunya dan materinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Denny. Nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, terima kasih juga untuk Dokter Panji yang sudah meluangkan waktunya Dok dari perkenalan sedikit tentang Bocah Indonesia. Jadi silakan ya buat ayah dan bunda yang ingin memulai program hamilnya bisa langsung kontak di Bocah Indonesia. Iya, bisa langsung ya ke Instagramnya Bocah Indonesia karena di bio-nya ada nomornya langsung tuh untuk tanya-tanya ya. 021 50 200 800. Iya, langsung aja @bocahindonesia_. Oke. Nah, setelah selesai sesi ini kita akan lanjut lagi nih ya. Sesi setelah ini bersama dari OCBCNI SP. Oh, berarti masih related akan juga berlanjut ya. lagi. Oke, baik kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay Saya pamit ya. Baik, Terima Pak. Mari. Terima kasih Dr. Panji.
Baik, terima kasih. Bagus. Hopefully see you soon. Oke, Thank you, siap. Dok. See you. Bye. Oke. Ya, so buat ayah bunda semuanya, nggak usah kemana-mana di sini karena kita akan lanjut lagi nih ya Betul. dengan OCBC NISP. Yes, Kalau tadi kita udah ngomongin betul, keuangan, ya. ini kita bisa mengomongkan salah satu sumbernya ya, source-nya. Baik, kalau begitu silahkan host untuk selanjutnya ya Iya. bisa mempresentasikan. Ya. Oke, bisa melanjutkan ya. Kali Baik. ini Simbok sama Mas Denny Undur mau diri rehat dulu ya. ya. Baik, terima Sampai kasih. ketemu. Selamat malam. Bye-bye.